Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan yaitu tugas modul 2, penguatan kompetensi elemen informatika berpikir komputasional. Ini kelompok 3 mengikuti BIMTEK Informatika. Anggota kelompok dari kami, yang pertama saya sendiri Rasyanto, yang kedua Dian Larasati, yang ketiga Yovantri, yang keempat Agustri. Kemudian yang kelima Hari Haryono. Yang pertama adalah tugasnya, yaitu bermain upload modul 2. Tugas bermain upload membaca program dan membuat coding, program ready, conversion, dan coding. Tujuan pembelajaran peserta BIMTEK mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu persoalan secara upload menggunakan kartu Argo. Bahan diskusi. Perhatikan program P1 yang dilingkari merah, apa perbedaan hilo dengan hilo. Yang kedua, tunjukkan 2 atau lebih program dari antara 5 program dari dalam gambar di atas yang maknanya sama. Yang ketiga, pahami program P2, usulkan teks program yang berbeda namun eksekusinya sama seperti P2 dibuat dengan menggunakan kartu Argo dan difoto kemudian dimasukkan dalam file dokumen. Baik, kita perhatikan soal yang pertama. Perhatikan program P1 yang dilingkari merah. Apa perbedaan hilo dengan hilo? Program P1 hilo yaitu adalah nama program. Kita fokus yang dilingkari. Hilo yang selanjutnya ada teks yang muncul saat dieksekusi. Soal yang kedua, tunjukkan 2 atau lebih program dari antara 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Kita perhatikan yang di P1 ini dan P2. Jadi program yang sama antara P1 dan P5. Yaitu ya P yaitu hello ya. Kemudian operatornya hello. Kemudian satunya di P5 itu nakal dan nyesal. Selanjutnya, pahami program P2, usulkan teks program yang berbeda namun eksekusinya sama seperti P2. P2 kita perhatikan dengan teks beda program punyanya yaitu baca Billy, jika bilangan 4 maka tulis 4, tulis N dan akhiri proses. Bahan diskusi yang kedua yaitu soalnya suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, serta mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut sedikit, sedang banyak sekali sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT. Soalnya buatkan algoritma dan program untuk membantu RW tersebut membangun program yang dimaksud. Ini adalah kartu Argo. Di situ ada program, yaitu programnya adalah mengelola data sampah harian RW. Kemudian ada kita ketik tulis, yaitu jumlah RT, tulis inisiasi total sampah, tulis untuk setiap RT, variabel input jumlah, kemudian variabel untuk setiap RT, baca jumlah RT, baca jumlah sampah, kemudian tulis hitung rata-rata, tulis tentukan kategori. Di situ ada jika sampah kurang dari 10 maka dia sedikit. Jika sampah lebih dari 10 dan kurang dari 20 maka sedang. Jika sampah lebih dari 20 dan kurang dari 30 maka dia banyak. Jika sampah lebih dari 30 maka keterangannya banyak sekali. Kemudian kita bisa tulis cetak total sampah, kemudian tulis cetak rata-rata dan cetak kategori, dan selesai. Selanjutnya yaitu kita membuat program ya. Ini
program kita buat dalam bentuk Python ya, melalui Google Colab. Ini adalah skripnya. Kemudian setelah kita masukkan ya, kita bisa menghasilkan programnya, yaitu jumlah RT. Ini bisa diinput ya, diinput misalnya kita masukkan RT kita 5, kemudian RT 1 20, RT 2 30, RT 50, RT 40, RT 5 10. Jadi kemudian hasilnya yaitu jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT dan RW tersebut adalah 150 kilo. Kategori rata-rata sampah hari ini adalah banyak. Selanjutnya yaitu tugas yang ketiga, yaitu tugas proyek berpikir komputasional yang terintegrasi dengan analisis data. Proyek ini diharapkan juga dapat menjadi contoh proyek integrasi untuk dikerjakan peserta didik. Proyek ini dapat menjadi proyek kelima dengan tema sampah di Indonesia. Kerjasama dengan mata pelajaran lain akan memperkaya gagasan maupun luaran dari proyek ini. Tujuannya yang pertama adalah peserta BIMTEK mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data terstruktur kompleks dengan volume tidak kecil. Yang kedua, peserta BIMTEK mampu melakukan analisis dan interferensi data. Yang ketiga, bila sarana tersedia, peserta BIMTEK mampu mempergunakan perkakas bantu untuk melakukan analisis data. Kemudian bahan diskusi. Untuk tugas proyek ini diambil data timbunan sampah dari setiap kabupaten kota di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 yang bisa diunduh dalam format Excel dari tautan yaitu HTT SIPN Menhan.co.id SIPN Publik Data Timbul AN. Setelah mengunduh seluruh data di atas, setiap kelompok boleh memilih data minimal 1 tahun dari 2 provinsi yang berbeda untuk dikelola. Pemilihan tahun dan provinsi dapat dilakukan menggunakan aplikasi pengelola lembar kerja, misalnya dengan manfaat fitur filtering, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan Python. Ini datanya adalah sampah. Kita di sini sesuai dengan soal ya, berapa jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Kita menggunakan program Python ya, ini ada skripnya. Jadi begitu data itu dimasukkan kemudian dikelola menggunakan skrip, maka dia akan muncul. Kalau di sini dilihat ya, data di provinsi Lampung ya, yaitu 878.000 ya. Kemudian Sumatera Selatan 338.846. Ini adalah timbunan sampah tahunan ton ya di setiap provinsi. Soal yang kedua, berapa rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh Indonesia? Di sini ya kita menggunakan rumus AVG-NA per provinsi data di grouping provinsi. Ini adalah skripnya, ini di copy dalam Google Colab, kemudian mendapatkan hasil ya, yaitu provinsi Lampung, yaitu datanya sampai 128.350. Kemudian Sumatera Selatan, yaitu datanya 67.769. Ini adalah timbunan sampah tahunan ton ya yang ada di provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian provinsi mana saja yang menghasilkan timbunan sampah tahunan yang paling banyak pada setiap tahun? Kalau kita lihat di sini ya, menggunakan skrip ya, yaitu menggunakan rumus max NA per provinsi data ya, skripnya ini. Kemudian kita lihat di sini di tahun 2023 yaitu Provinsi Lampung ya, yang paling banyak yaitu Bandar Lampung, yaitu sampai 786.000. Kalau untuk Sumatera Selatan yaitu di Kampung Lahat 268. Selanjutnya ini adalah seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi
dari tahun ke tahun. Ini adalah dibuat diagram ya, yaitu total sampah. Kita lihat sendiri skripnya begitu dimasukkan kemudian muncul diagramnya. Selanjutnya tampilan kategori dari visual rata-rata timbunan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan, yaitu kategori provinsi hijau jika rata-rata timbunan sampah tahunan sampai 100.000 per ton. Kategori provinsi oranye jika 100.000 rata-rata. Rata-rata timbunan sampah tahunan 700.000 ton kategori provinsi merah. Jika rata-rata timbunan sampah tahunan sampai 700.000 ton. Ini adalah skripnya ya yang kita gunakan nanti untuk dikopikan ke aplikasi menggunakan Google Colab di Python ya. Selanjutnya ya ini hasilnya ya. Kita lihat ya di Lampung ini warnanya oranye ya. Kemudian Sumatera Selatan warna hijau ya. Jadi lebih banyak timbunan sampah rata-ratanya di Provinsi Lampung. Demikian presentasi dari BIMTEK Informatika yaitu modul 2. Saya ucapkan terima kasih.